Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video ini kami akan menerangkan tentang increment model. Langsung saja ke materi. Pengertian. Model inkremental adalah model pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk selesai. Model ini menggabungkan elemen-elemen model waterfall dengan filosofi iteratif dari prototyping. Ada banyak situasi di mana kebutuhan perangkat lunak awal didefinisikan dengan cukup baik, tetapi ruang lingkup keseluruhan dari upaya pengembangan menghalangi proses yang murni linear. Selain itu, mungkin ada kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan seperangkat fungsionalitas perangkat lunak yang terbatas kepada pengguna dengan cepat, dan kemudian memperbaiki dan memperluas fungsionalitas tersebut dalam rilis perangkat lunak yang lebih baru. Dalam kasus seperti itu, model yang dibutuhkan adalah model inkremental. B. Karakteristik. Pertama, kombinasikan elemen-elemen dari waterfall dengan sifat iterasi atau perulangan. 2. Elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga semua spesifikasi memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pengguna. 3. Produk hasil inkremen pertama biasanya produk inti atau core product, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review atau pengecekan detail. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembangunan pada inkremen berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan. 4. Model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangun PL tidak cukup. 5. Mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. 6. Produk yang dihasilkan pada inkremen pertama bukanlah prototipe, tapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. 7. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. C. Tahapan. Pertama, requirement. Requirement adalah proses tahap awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga, arsitektur desain adalah tahap selanjutnya. Perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan per bagian pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, kode. Setelah melakukan proses desain selanjutnya ada pengkodean. 5. Tes. Merupakan tahap pengujian dalam model ini. Oke, pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di halaman ini kita akan melihat sebuah gambar ya, sebuah alur dari increment model. Di sini ada increment 1, increment 2, increment 3, dan increment 4. Dalam increment 1, ia menganalisis apa yang dibutuhkannya, sekaligus mendesain, dan langsung ke tahap coding atau code, dan terakhir langsung tes. Setelah beberapa saat, ada yang dibutuhkan lagi atau update, dia akan melaksanakan increment kedua. Jika membutuhkan lagi, kita akan membutuhkan increment 3 dan selanjutnya. Yang selanjutnya ada
keunggulan dari incremental model. Yang pertama, personil bekerja secara optimal. Yang kedua, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang ketiga, merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Keempat, prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Yang kelima, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Yang keenam, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. 7. Memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Yang terakhir, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Yang selanjutnya, kekurangan dari incremental model. Yang pertama, cocok untuk proyek berukuran kecil. Tidak direkomendasi lebih dari 200.000 baris coding. Yang kedua, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang ketiga, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil incrementalnya. Yang keempat, harus open arsitektur. Yang kelima, dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. 6. Butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan produk yang lebih lengkap. Kendalanya dari increment model. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya untuk memetakan kebutuhan user ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Hasil ini disebabkan pula karena seringkali user sulit menentukan kebutuhannya sendiri secara eksplisit atau jelas. Sebagai contoh, software word processing dibangun menggunakan incremental model, mendelivery fungsi dasar file management, editing, dan fungsi document production pada increment pertama. Kemampuan editing dan fungsi document production yang lebih baik pada increment kedua. Checking dan program spelling pada increment ketiga. Proses akan diulangi sampai produk lengkap telah dihasilkan. Jika menggunakan increment model, increment yang pertama merupakan inti produk. Incremental model fokus pada pendeliverian operasional produk pada tiap incrementnya. Oke, sampai sini saja materi yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.